Pernahkah kita sadar, waktu terus berjalan, namun hati kita sering tertinggal. Tanpa terasa, kita kembali dipertemukan dengan bulan Rajab, satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang tidak datang begitu saja. Ia hadir sebagai peringatan lembut dari langit. Rajab adalah pintu menuju Sya'ban, dan akhirnya pintu besar bernama Ramadan. Namun pertanyaannya sederhana, apakah kita akan melewati bulan Rajab seperti bulan-bulan lainnya? Ataukah kita ingin menjadikannya awal perubahan hidup? Banyak orang menunggu Ramadan, tapi lupa bahwa Rajab adalah waktu untuk bersiap. Bersiap membersihkan hati, bersiap memperbaiki niat, bersiap kembali kepada Allah sebelum kita benar-benar dipanggil untuk kembali. Jangan sia-siakan bulan Rajab, karena bisa jadi ini adalah kesempatan yang Allah kirimkan khusus untuk kita. Berikutnya, kita akan mulai membahas amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Rajab. Amalan yang sederhana, namun mampu mengetuk pintu rahmat Allah. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya sarankan, silahkan menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyadari satu hal, bahwa Rajab bukan bulan biasa. Ia adalah bulan yang Allah sendiri muliakan, bukan karena tradisi manusia, tapi karena ketetapan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram." Qs At-Taubah 36. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih lanjut, setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang berada antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. HR Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Rajab secara khusus. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penegasan kemuliaan. Bulan haram berarti bulan yang dimuliakan waktunya, dilipat gandakan kebaikannya, dan sangat dijaga dari perbuatan dosa. Para ulama menjelaskan, amal soleh di bulan-bulan haram lebih besar nilainya, dan dosa pun lebih berat dampaknya. Karena itu, Rajab bukan waktu untuk lalai. Rajab adalah waktu untuk menahan diri dan mendekatkan hati, bukan untuk hal-hal yang berlebihan, bukan untuk amalan yang tidak ada tuntunannya, tapi untuk memperbanyak amal yang jelas dasarnya. Rajab mengajarkan kita satu pesan penting. Jika kita belum kuat berubah besar, mulailah dengan perubahan kecil, tapi konsisten. Jika tadi kita sudah memahami bahwa Rajab adalah bulan yang dimuliakan, maka pertanyaannya sekarang adalah, amalan apa yang paling pantas kita mulai? Bukan yang berat,
bukan yang memberatkan, tapi amalan yang menjadi pintu dari semua kebaikan? Jawabannya adalah taubat dan memperbanyak istighfar. Rajab adalah bulan haram, dan para ulama menjelaskan bahwa di bulan-bulan yang dimuliakan ini, kita dianjurkan meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung." QS An-Nur ayat 31. Taubat bukan hanya untuk mereka yang merasa paling berdosa. Taubat adalah kebutuhan setiap hati, karena tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah manusia paling mulia, bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis Bukhari. Bayangkan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memperbanyak taubat setiap hari, lalu bagaimana dengan kita? Rajab adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, menundukkan hati, dan berkata, "Ya Allah, aku ingin kembali." Istighfar tidak membutuhkan tempat khusus, tidak menunggu waktu luang. Ia bisa dibaca saat berjalan, saat bekerja, bahkan saat hati terasa lelah. Karena seringkali yang paling kita butuhkan bukan solusi dunia, tapi ampunan dari langit. Dan inilah keindahan Rajab. Ia mengajak kita membersihkan hati lebih dulu, sebelum memperbanyak amal-amal lainnya. Setelah hati dibersihkan dengan taubat dan istighfar, langkah berikutnya adalah melatih diri menahan hawa nafsu. Dan salah satu amalan ringan yang sangat dicintai Allah adalah puasa sunnah. Rajab memang tidak memiliki puasa khusus yang diwajibkan, namun para ulama menjelaskan bahwa puasa sunnah secara umum sangat dianjurkan di bulan-bulan yang dimuliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram." HR Muslim. Dan Rajab adalah salah satu dari bulan haram tersebut. Puasa di bulan Rajab bukan karena tanggal atau hari tertentu, tetapi karena kemuliaan waktunya. Puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa sunnah kapanpun kita mampu. Bukan untuk memberatkan diri, tapi untuk melembutkan hati. Puasa mengajarkan kita bahwa tidak semua keinginan harus dituruti, tidak semua rasa harus diikuti. Ia melatih kesabaran, menumbuhkan keikhlasan, dan secara perlahan membuat jiwa kita lebih siap menyambut Ramadan. Karena seringkali yang membuat ibadah terasa berat bukanlah fisik kita, melainkan hati yang belum dilatih. Rajab datang sebagai bulan latihan, latihan menahan diri, latihan mendekat kepada Allah tanpa paksaan. Jika puasa melatih tubuh dan hati untuk menahan diri, maka Al-Quran adalah yang menguatkan jiwa dari dalam. Rajab adalah waktu yang sangat tepat untuk kembali mendekat kepada Al-Quran. Tidak harus langsung banyak, tidak harus langsung panjang. Yang penting konsisten dan penuh kesadaran. Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus." Quran Surat Al-Isra 9. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat Ramadan. Ia adalah penenang bagi hati yang lelah, petunjuk bagi jiwa yang bingung. Rajab mengajarkan kita untuk memulai lebih awal, agar ketika Ramadan tiba, Al-Quran sudah menjadi teman, bukan sesuatu yang terasa asing. Satu halaman setelah sholat, beberapa ayat sebelum tidur, atau sekadar mendengarkannya sambil menenangkan hati. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat manusia, melainkan firman Allah sendiri. Dan saat Al-Quran mulai hidup di hati, perlahan kita akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Rajab adalah bulan menyemai, Ramadan adalah bulan menuai. Ketika hati mulai tenang, puasa melatih kesabaran, dan Al-Quran mulai menemani langkah kita, maka satu amalan lagi yang jangan sampai kita lupakan adalah sedekah dan kebaikan kepada sesama. Banyak orang menunggu Ramadan untuk mulai bersedekah, padahal Rajab adalah waktu yang indah untuk melatih kepekaan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis Muslim. Sedekah tidak selalu tentang jumlah. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sederhana, senyum yang tulus, membantu tanpa diminta, menahan ucapan yang menyakiti, atau mendoakan orang lain dalam diam. Karena di sisi Allah yang dinilai bukan besarnya pemberian, tetapi ketulusan hati. Rajab mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya hubungan vertikal, tetapi juga hubungan horizontal. Mendekat kepada Allah sekaligus melembutkan hati kepada manusia. Dan seringkali satu kebaikan kecil yang kita lakukan menjadi alasan turunnya pertolongan Allah yang tidak pernah kita duga. Sekarang, setelah kita berjalan bersama melewati makna Rajab, satu pertanyaan sederhana perlahan hadir di hati kita. Apakah bulan ini akan berlalu begitu saja? Rajab tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kesungguhan. Ia tidak meminta banyak, hanya meminta niat yang jujur, taubat yang tulus, istighfar yang terus dilangitkan, puasa sunnah semampunya, Al-Quran yang mulai kita dekati kembali, dan kebaikan kecil yang kita hidupkan setiap hari. Mungkin kita belum bisa berubah sepenuhnya. Mungkin kita masih sering jatuh. Tapi Rajab mengajarkan satu hal penting. Allah mencintai langkah kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Karena bisa jadi, Rajab ini bukan sekadar bulan persiapan. Bisa jadi, ia adalah undangan lembut dari Allah agar kita kembali pulang kepada hati yang lebih bersih, pulang kepada jiwa yang lebih tenang, pulang kepada Allah sebelum Ramadan datang menyapa. Jangan sia-siakan bulan Rajab. Jika hari ini kita masih diberi waktu, itu berarti Allah masih memberi kesempatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan Rajab dan dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan hati yang lebih siap. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.